Halo semua, kembali lagi bersama saya. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 2 akan mempresentasikan dan memimpin jalannya presentasi kali ini mengenai model antrian. Di sini kami mengambil model antrian tentang Giant Travel. Baik, sebelum kita melanjutkan video ini dan memulai presentasi, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2 yang terdiri dari 4 orang, yaitu yang pertama ada saya sendiri, yaitu Edi. Kemudian yang kedua ada Rizky Widianti, yang ketiga ada Suhendra, kemudian yang terakhir yaitu yang keempat ada Wanda Dwi Yuda. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasinya. Di sini saya akan memulai presentasi tentang sistem antrian yang kami ambil. Di sini kami mengambil sistem antrian tentang Giant Travel. Nah, yang dimana garis tunggunya yaitu penumpang, kemudian fasilitasnya itu kendaraan. Oke, selanjutnya di sini ada sistem model antrian di mana kami menggunakan single phase, single channel. Ini maksudnya yaitu di mana satu sistem itu hanya menggunakan satu fasilitas pelayanan. Oke, di sini ada strukturnya. Di sini kami buat alur lengkap dengan keterangannya. Ada yang pertama itu pesanan penumpang, kemudian ada juga di sini antrian yang dimana nanti penumpang akan menunggu di sini. Kemudian ada fasilitas pelayanan. Nah, di fasilitas pelayanan ini nanti akan dilakukan pelayanan dari penumpang yang sudah mendapatkan antrian tersebut. Lalu selanjutnya yaitu penumpang akan diantar ke tempat tujuan. Oke, next. Di sini ada jenis disiplin. Nah, pada sistem antrian kali ini kami menggunakan jenis sistem disiplin zero, yaitu sistem in random order, yang dimana di sini tidak berdasarkan nomor antriannya atau kedatangan pelanggan atau penumpang, tapi secara random. Misalkan penumpang A datang lebih dulu, namun jaraknya yang ditempuh itu lebih jauh dari si penumpang B, ya otomatis penumpang B akan diantar ke tempat tujuan terlebih dahulu, kemudian baru si penumpang A. Demikian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membacakan soal tentang teori antrian. Giant Travel adalah jasa transportasi yang beroperasi antar jemput penumpang dengan jalur Pontianak-Bengkayang ataupun Bengkayang-Pontianak. Giant Travel hanya memiliki satu unit mobil untuk melayani setiap penumpang yang memesan jasanya. Pengemudi yang dimiliki Giant Travel sebanyak 2 orang yang bertugas secara bergantian. Rata-rata tingkat pesanan penumpang mengikuti distribusi portion, yaitu 5 orang per 8 jam. Sedangkan pelayanan, setiap pengemudi dapat menjemput dari tempat pemesanan penumpang dengan rata-rata 20 menit per orang. Dengan waktu pelayanan, setiap penumpang mengikuti distribusi probabilitas eksponensial. Jika diasumsikan model sistem antrian yang digunakan adalah M per I, maka hitunglah yang pertama, hitunglah tingkat intensitas atau kegunaan pelayanan atau P. 2. Jumlah rata-rata penumpang yang diharapkan dalam sistem atau L. Ketiga, jumlah penumpang yang diharapkan menunggu antrian atau LQ. 4. Waktu yang diharapkan oleh setiap penumpang selama dalam sistem menunggu penjemputan atau W. 5. Waktu yang diharapkan oleh setiap penumpang untuk menunggu dalam antrian atau WQ. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jawaban yang pertama, yaitu tingkat intensitas atau kegunaan pelayanan atau disingkat dengan huruf P, diketahui rata-rata tingkat pesanan penumpang mengikuti distribusi portion, yaitu sebesar 5 orang per hari, di mana perharinya diasumsikan selama 8 jam. Maka lambda sama dengan 20 dan mu yaitu 5 dikali 8 sama dengan 40. Maka P sama dengan lambda
per mu sama dengan 20 per 40, yaitu sebesar 0,5 atau 5%. Angka di atas menunjukkan bahwa driver sibuk melayani penumpang selama 5% dari waktunya, sedangkan 95% dari waktunya satu di kurang P yang sering disebut dengan idle time digunakan driver untuk istirahat. Selanjutnya, jawaban nomor 2, jumlah rata-rata penumpang dalam sistem. Rumusnya L sama dengan lambda dibagi Pi kurang lambda sama dengan 20 dibagi 40 dikurang 20, hasilnya 1. Atau menggunakan rumus lain, L sama dengan P dibagi 1 kurang P sama dengan 0,5 dibagi 1 kurang 0,5, hasilnya 1 juga. Angka tersebut menunjukkan bahwa driver dapat mengharapkan satu orang yang berada dalam sistem. Soal nomor 3, jumlah penumpang yang diharapkan menunggu antrian. Rumusnya LQ sama dengan lambda kuadrat dibagi Pi dikali dalam kurung Pi dikurang lambda sama dengan 20 kuadrat dibagi 40 dikali dalam kurung 40 kurang 20 sama dengan 400 dibagi 800, hasilnya 0,5 dan dibulatkan menjadi 1. Angka tersebut menunjukkan bahwa driver dapat mengharapkan satu penumpang dalam antrian. Selanjutnya, jawaban nomor 4, waktu rata-rata penumpang menunggu dalam sistem. Rumusnya W sama dengan 1 dibagi Pi dikurang lambda sama dengan 1 dibagi 40 kurang 20 sama dengan 1 per 20, hasilnya 0,05 jam atau 3 menit. Angka tersebut menunjukkan bahwa waktu rata-rata penumpang menunggu dalam sistem selama 3 menit. Selanjutnya, jawaban nomor 5, waktu rata-rata penumpang menunggu dalam antrian. Rumusnya WQ sama dengan lambda dibagi Pi dikali dalam kurung Pi dikurang lambda sama dengan 20 dibagi 40 dikali 40 kurang 20 sama dengan 20 dibagi 200, hasilnya 0,025 jam atau 1,5 menit. Angka tersebut menunjukkan bahwa rata-rata penumpang menunggu dalam antrian selama 1,5 menit. Baik, demikian video presentasi dari kelompok 2 mengenai model antrian dan travel. Saya selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa teman-teman